Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Civitas Akademika Visip Unip. Senang sekali kita berjumpa lagi pada hari ini, pagi yang cerah ini. Dan di depan saya sudah hadir nih, bajunya seragam nih kita ya. Sudah hadir Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dr. Mas Agus Firmansyah. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Selamat hari pagi. ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat ya? Bu Lisa ya. Ya, tetap semangat ya. Semangat terus. Kalau di Visip ini kita punya salam, Pak Agus. Oh iya. Iya, Ini namanya salam Salam Solidaritas. Solidaritas. Nah, Jadi, gerakannya boleh kita sama-sama Pak Agus? Boleh. Karena ini adalah serial podcast pertama yang Iya. baru di launch. Jadi kita harus mengucapkan salam dulu ke Civitas Akademika Visip Unip. Oke. Salam Solidaritas. Iya. Civitas Akademika, alhamdulillah hari ini adalah peluncuran perdana serial podcast Visip Unip. Ini luar biasa sekali. Ini merupakan hasil kerjasama dari bidang kemahasiswaan dan juga bidang akademik. Nah, kebetulan Pak Agus ini sebagai PLT Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dia nanti memiliki target-target nih, apa sih, gimana sih sebenarnya, kenapa podcast ini dihadirkan untuk Visip Unip, apa sih yang bisa kita dapatkan, benefit-benefit yang bisa kita dapatkan di Visip ini sendiri, terutama untuk kemahasiswaan Pak Agus. Gimana nih, sekarang kan memang lagi tren banget ya podcast. Iya. Gimana tuh Pak Agus, boleh diceritain nggak? Boleh dikatakan kita agak sedikit tertinggal sebetulnya, tapi tidak terlalu tertinggal jauh ya. Ya. Kalau kita lihat sekarang kan semua aktivitas dan kreativitas kemahasiswaan juga sudah mengarah kepada ranah digital. Nah, keberadaan podcast ini bisa kita tawarkan ke mahasiswa untuk mengasah kreativitas mereka dalam membangun konten-konten kreator gitu kan. Makanya kemudian di dalam bidang 3 memberikan kesempatan kepada ormawa yang ada di Visip, baik UKM, Hima maupun BEM, untuk dapat memanfaatkan studio podcast ini secara bergilir. Silakan kemudian mereka membuat konten kreator, apakah bentuknya mau talk show, apakah kemudian bentuknya mau melakukan review terhadap film-film terbaru, atau juga kemudian ingin melakukan kreativitas, misalnya ada UKM Kosmip nih. Kosmip kan lebih kepada aspek seni. Maka ketika mereka memanfaatkan ini, kreativitas apakah tari tradisional model Bengkulu untuk kemudian sama-sama dibahas, atau bahkan kemudian bisa ada bakat yang terpendam ingin menyalurkan lewat podcast dengan menggunakan podcast ini sebagai media untuk melakukan stand up atau sit down komedi, ya silakan begitu. Menarik sekali ya ternyata ya. Jadi ini, kita buat konsep ormawa secara bergilir, nanti diatur dengan cara mendaftar ke Mas Arif selaku operatornya. Dari situ kemudian kita buat rangkaian di mana para ormawa dapat memanfaatkan podcast ini untuk berbagai kreativitas yang mereka punya gitu, dieksplor di sini. Wah, menarik sekali. Nanti kita kemas Bu Lisa, kalau memang ini mendapat sambutan yang baik ya dari ormawa Visip, maka kemudian akan dicoba apakah tahun berikutnya kita coba kompetisikan. Kompetisi podcast nih. Bisa podcast, bisa juga konten kreator bagi ormawa se-Visip Unip. Ya, begitu. Keren. Sehingga mereka selain ada aktivitas offline, juga aktivitas online-nya dapat, apakah film dokumenter, nantinya kemudian apakah mereka akan membuat film pendek, atau misalnya bagi mahasiswa jurnalistik mereka mau menjadikan studio podcast ini sebagai bagian dari produksi pers kampus misalnya. Jadi ada berita seputar kampus selama sepekan. Jadi mereka jadi bisa mengeksplor di sini. Buat jadi news anchor mungkin ya, gimana arahnya caranya situ. mewawancarai, gimana caranya menampilkan diri, benar nggak ya Pak Agus ya? Wah, luar biasa ini terobosannya
bidang kemahasiswaan ini ya. Jadi Ya. nantinya ini bukan hanya untuk Ormawa aja kan Pak Agus. Apakah nanti misalnya bisa untuk mahasiswa secara per mata kuliah misalnya gitu dengan Sangat dosen bisa. pengampunya Sangat gitu. bisa, Bu Nah itu Lisa. gimana sistematikanya gimana tuh Pak Agus? Misalnya ada hima yang berkeinginan untuk mengeksplorasi lebih dalam Ya, satu materi perkuliahan yang didapatkan dari seorang dosen. ya. Ketika mereka bersepakat, yuk kita undang dosen A, kita mau kaji lebih dalam perspektif dosen itu terkait dengan materi kuliah tertentu. Oke. Maka dapat saja mahasiswa mengundang dosen tersebut untuk kemudian sama-sama membicarakan dan mendiskusikan materi-materi perkuliahan. Dan tentunya akan terpublikasikan secara lebih luas ya. Bukan hanya mahasiswa kita dong yang bisa melihat. Benar nggak? Nantinya podcast ini kan tentunya akan bisa disebarkan melalui media sosial, YouTube dan sebagainya ya. Ya tentu, karena Mas Arif sendiri sudah menyiapkan channel YouTube-nya. Wah. Yaitu sama seperti judul kita ini Bu Lisa. Ada yang namanya podcast Visip Unip. Dan saluran channel itu akan kita isi secara gotong royong keroyokan. Oke. Jadi konsepnya ada dosen yang mau ngisi silakan. Ya. Jadi tapping ke Mas Arif. Oke. Dia menyampaikan materi perkuliahan. Ya. Nanti kemudian di-share di channel YouTube ini, di-upload ke sini. Kemudian dia dapat mengirimkan link materi perkuliahan yang sudah di-upload di channel YouTube itu untuk kemudian diakses oleh mahasiswanya. Iya. Sehingga ketika Bu Lisa suatu saat disibukkan dengan kesibukan administrasi selaku pengelola fakultas. Misalnya ada kesibukan lain gitu ya, sehingga nggak bisa kuliah tatap muka seperti itu mungkin. Tapi Bu Lisa sudah nyiapkan tapping materi perkuliahannya, podcast ini ya. Podcastnya. Sehingga ketika diupload ke channel YouTube, mahasiswa tinggal mengakses itu. Apakah bentuknya pemberian tugas nanti kan? Apakah pendalaman materi perkuliahan? Nanti ada mungkin Pak Tam ya selaku Wadek bidang akademik yang akan mungkin memberikan contoh termasuk mungkin Bu Lisa kan akan memberikan contoh. Bagus juga dong. Mudah-mudahan nanti Bu. Jadi ada contoh bagaimana tapping materi perkuliahan yang kemudian kita upayakan untuk seinteraktif mungkin. Terkadang ada kegamangan kalau kita berbicara sendiri takutnya monoton kan? Betul. Maka kenapa tidak materi perkuliahannya itu mendatangkan juga mahasiswa satu orang untuk kemudian sama-sama membahas itu ya. Atau bahkan mungkin tim teaching dosennya ya. Tim teaching memungkinkan juga. Ketika satu mata kuliah ada 2 orang dosen, 2 orang dosen itu dapat sama-sama duduk secara bersama seperti kita ini untuk membahas materi perkuliahannya. Jadi ibarat kalau penyanyi itu ada solo, nah ini ada duet ya. Jadi seperti itu Bu Iya Lisa. Betul. Jadi nanti dosen-dosen juga mungkin bisa membuat spesifikasi, misalnya ada minat-minat tertentu di kajian apa, dia juga bisa bahas secara khusus juga ya, misalnya dengan bintang tamunya, mengundang tamu-tamu dari luar gitu ya Pak Agus ya. Itu juga yang kemudian saya arahkan ya, saya dorong mahasiswa agar kemudian podcast ini, keberadaan podcast ini bisa menjadi sarana untuk membangun mitra kerjasama. Misalnya, betul. BEM nih, atau hima apapun yang ada di FISIP ingin menjadikan dinas tertentu ya untuk diajak bekerja sama. Maka langkah awal bisa mengundang kepala dinasnya, bisa mengundang ketua DPR untuk dihadirkan di sini sebagai narasumber begitu kan. Nah dari situ kemudian kita arahkan untuk bagaimana penjajakan MOU kerjasama. Wah menarik. Sebenarnya ini sudah bentuk eksekusi juga Pak Agus ya, dengan dia berbicara di podcast, diundang ke FISIP, kemudian nanti linknya disebarkan, itu kan dampaknya akan luar biasa, dan itu merupakan salah satu bentuk eksekusi juga ketika misalnya ada momentum kerjasama di antara FISIP dengan pihak-pihak eksternal ataupun di internal UNIP sendiri. Kan kita punya fakultas-fakultas lain yang mungkin bisa kita ajak kerjasama untuk bidang-bidang tertentu. Seperti itu ya Pak Gus. Iya tentu arahnya memang seperti itu Bu Lisa, sesuai dengan
arahan dari Bu Dekan ya, Iya. Bu Yuni mengamanatkan keberadaan podcast ini dapat dijadikan sebagai saluran ya untuk bagaimana kita FISIP secara institusi melakukan penjajakan kerjasama, melakukan transformasi perkuliahan yang bersifat blended learning ya. Iya. Kemudian bagi mahasiswa ini bisa dijadikan sebagai stimulus untuk melakukan berbagai kegiatan yang produktif berbasis digital begitu. Betul. Mudah-mudahan keberlanjutan ini dapat terus Iya. ketika kita sama-sama mengisi channelnya dengan konten-konten yang Bermanfaat ya, tentunya yang terkorelasi dengan bidang ilmu masing-masing. Di FISIP ini kan kita banyak sekali program studi ya, mulai dari komunikasi, kesejahteraan sosial, administrasi publik, sosiologi. Nah, itu semuanya nanti akan menjadi wadah ya. Diharapkan kayaknya podcast ini bisa menjadi wadah untuk mengembangkan aspek-aspek keilmuan itu sehingga bisa lebih maksudnya ilmu-ilmu itu akan lebih publikasi dengan baik di era digital saat ini. Benar sekali. Gitu ya Pak Agus. Saya rasa pengembangan lebih jauh Ya. dalam bayangan saya bisa saja ketika nantinya banyak dosen yang kemudian antusias untuk melakukan taping, merekam materi perkuliahannya dan direspon oleh mahasiswa dan dinikmati oleh bukan hanya mahasiswa di lingkup Sivitas Akademika FISIP Unip ya, tapi bisa meluas. Nah, bukan tidak mungkin ini bisa kita juga jadikan sebagai saluran untuk diseminasi hasil-hasil penelitian dosen. Nah, itu kan benar. Iya, selama ini mungkin kita terbayang bahwa saluran untuk mendiseminasi hasil penelitian sekedar melalui paper tulisan ya. Kenapa tidak kita bawa ke ranah podcast? Betul. Ada Bu Lisa meneliti tentang penelitian terbaru, kita eksplorasi di sini. Iya. Kalau memungkinkan suatu saat nanti Mas Arif bisa secara live, bukan tidak mungkin kita membuka podcast ini untuk live sehingga ada interaksi tanya jawab dengan para pendengarnya. Oke, iya. Handphone Pak Agus berdering ya. Iya, Sivitas Akademika. Ya ini intermezzo yang bisa bikin kita tertawa ya, nggak apa-apa. Ya jadi menarik sekali apa yang diuraikan tadi oleh Pak Agus ya. Jadi kedepannya memang insya Allah podcast ini akan sangat berdaya bagi FISIP sendiri dan siapa tahu nih subscribernya banyak nanti Pak Agus mudah-mudahan lewat apalagi YouTube. kalau Jadi misalnya bisa menghasilkan pundi-pundi juga nih untuk FISIP ya. Nanti banyak peminatnya ya banyak yang nge-like, banyak yang subscribe dan akhirnya ada pundi-pundi yang bisa menguntungkan kita semua. Ya harapannya seperti itu. Harapannya kan ketika kita BLU kan ada satu institusi atau badan layanan umum yang kemudian mampu menghasilkan income generatingnya bagi institusi. Nah, kenapa tidak kalau ini sudah membesar, apakah dari AdSense, kemudian apakah dari mitra kerjasama yang beriklan? Karena konsep yang sudah dirancang oleh Mas Arif, sebetulnya ketika kita sudah punya studio podcast dan konten-kontennya kemudian kita buat sekreatif dan semenarik mungkin, bukan tidak mungkin dia dapat mendatangkan keuntungan benefit, keuntungan mitra kerjasama yang kemudian mengajak kita. Misalnya di sini sudah disiapkan. Nah untuk ini perdana ini kan sudah ada nih katanya Bu Lisa. Ini ada logonya nih, logonya Susi by Suzy. Nah ini yang diminta untuk menjadi sponsor kita pertama kali nih. Kebetulan ini juga bisnisnya mahasiswa sini Pak Agus. Nah itu kan bisa juga. Nah memungkinkan sekali Bu Lisa ketika UKM mahasiswa yang ada di FISIP memiliki produk-produk UKM yang kemudian mereka ingin kembangkan, mereka bisa buat tips tutorial di sini, mereka bisa mempublikasikan di sini, sehingga ini satu podcast yang bisa bermanfaat untuk semua Sivitas Akademika yang ada di FISIP Unip, baik dosen maupun mahasiswa. Iya.
Ngomong-ngomong ini ada logonya Susi, tapi kok kita belum dapat Susinya nih ya. Itu Bu Lisa ya Belum yang datang kayaknya ini Susi by Suzy, atau kita langsung ke sana. Boleh nanti kalau mau ke sana silakan aja klik linknya Susi by Suzy. Ini sponsor kita pertama, dan nanti Civitas Akademika semua bisa datang langsung ke Susi by Suzy di Anggut ya, di Anggut di Kota Bengkulu. Nanti boleh diklik di IG-nya Susi by Suzy. Kita lagi menunggu Susinya sambil terus berbincang dengan Pak Agus ya, Civitas Akademika. Jadi Pak Agus, kira-kira tadi kan udah diuraikan nih banyak tentang apa sih latar belakangnya, motivasinya, kemudian kira-kira impian ke depan jangka panjangnya itu nanti akan menghasilkan apa. Nah, untuk image sendiri nih, image podcast Visip Unip ini, apa sih yang jadi spirit utama dari podcast Visip ini? Apa yang ingin dicapai untuk branding Visip ke depan nih? Kita kan pengennya Visip unggul nih Pak Agus ya. Visip unggul, jadi nanti Unip juga unggul gitu maksudnya. Ya, mudah-mudahan. Iya, kurang lebih seperti itu ya Bu Lisa, arah yang kita inginkan. Semua Civitas Akademika kan menghendaki institusi tempat mereka bekerja, tempat mereka mencari ilmu, dalam konteks ini mahasiswa, terakreditasi dengan peringkat unggul. Nah, arah ke depan saluran podcast ini dapat menjadi salah satu instrumen penunjang itu. Jadi kalau ini aktif, saya rasa kemudian ditambah dengan kegiatan-kegiatan baik dosen dan mahasiswanya yang kemudian aktif mengisi ini, bukan tidak mungkin podcast kita membesar, dan dengan besarnya podcast itu mampu menghasilkan berbagai mitra kerjasama untuk membawa dampak perubahan yang besar bagi Visip ke depan. Dan Unip tentunya. Ya Unip. Jadi Unip tapi harus Bu Lisa ketahui nih, sebetulnya podcast sendiri kan bukan kita satu-satunya yang punya nih. Kalau kita searching di YouTube. Makanya harus ada pencirinya nih Pak Agus. Yap, pencirinya begini dalam bayangan saya. Karena kita menjadikan podcast ini sentralistik dalam pengertian untuk semua Civitas Akademika, maka kemudian ini bisa menjadi satu spirit bahwasanya Visip menjadi pionir nantinya. Sebagai boleh dikatakan tempat mahasiswa bisa berkreativitas, ini bagi mahasiswa. Arahnya ke depan, harapannya tentu saja ketika kita buat nantinya ada kompetisi atau karnaval podcast atau content creator, mahasiswa kita sudah terbiasa minimal dengan bentuk-bentuk ya kreasi konten yang berbasis digital seperti contoh podcast ini begitu. Ya, artinya nanti kita akan lebih banyak sumber daya handal yang menguasai teknologi komunikasi informasi ya Pak Agus ya. Itu salah satu ini juga Bu Lisa, karena kan kita coba desain ketika UKM dan Ormawa yang nantinya menjadi pengisi konten kreator di studio podcast kita minta dari UKM mereka ada yang menjadi host. Kemudian ada yang kemudian di transfer teknologinya ada yang menjadi operator. Nanti diarahkan atau dibimbing oleh Mas Arif untuk agar ketika mereka mau mandiri suatu saat ingin bikin podcast mereka minimal sudah tahu. Tapi untuk sementara bayangan saya nih, jangan dulu Ormawa dan prodi-prodi lain itu membuat podcast yang tersendiri. Karena apa? Karena pengelolaannya kan harus sustainable nih, keberlangsungannya. Nah, untuk bisa berlangsung seperti itu, bayangan saya dia memang harus dihandle dulu sehingga ada pilot project yang bisa nanti ditiru, dimodifikasi oleh prodi jurusan lain misalnya gitu. Jadi harus terpusat di sini saja dulu. Dulu. Jangan kemana-mana loh Civitas Akademika, di sini aja ya, jangan kemana-mana karena kita udah punya alatnya nih, semuanya lengkap, studionya juga keren banget ini ya. Nanti kedepannya kita mungkin akan punya laboratorium multimedia yang bisa lebih representatif lagi nih, luar biasa ya untuk Visip Unip. Kita boleh buat tepuk tangan dulu dong Pak Agus, aplaus ya. Nah, kira-kira nih Pak Agus, tadi sudah banyak, pastinya ada kendala dong. Apa nih kira-kira kendala yang akan dihadapi, mungkin yang harus kita persiapkan tentunya, karena di setiap
rancangan itu kan pasti ada kelebihan, harapan. Kita juga harus tahu dong, apa sih kelemahan kita, apa sih kendala kita yang harus kita atasi misalnya untuk podcast ini. Kalau kita lihat kan salah satu kendala podcast itu adalah konsistensi si empunya podcast untuk terus mengupload materi-materi kontennya. Nah itulah yang kemudian kita coba untuk podcast FISIP Unip yang tersentralisasi ini, kita libatkan semua, mulai dari dosen, mahasiswa, untuk menjadi pengisi konten, apapun bentuknya. Jadi nanti suatu saat UKM seperti saya jelaskan tadi, tidak melulu bosan dengan bentuk talk show, bisa menjadikan ini sebagai media untuk menyampaikan video dokumenter yang mereka buat. Harus lebih variatif. Variatif nanti begitu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya kalau ini sudah membesar, maka harus siap dengan SDM yang kemudian juga memiliki kesiapan untuk bisa mengembangkan podcast ke depan. Bukan tidak mungkin suatu saat menjadi TV digital misalnya. Wah, luar biasa. Yang jauh lebih lengkap. Iya, betul. Dan itu sudah eksplorasi informasi itu oleh Mas Arif, bagaimana prospek ketika kalau ini membesar, bukan tidak mungkin dengan keberadaan lab multimedia, kita melibatkan semua sivitas akademika FISIP untuk menjadi tadi pionir dalam, khususnya di Unip. Oke, di Unip. Di Unip dulu coba. Di Unip dulu, Karena keberadaan podcast yang lain, sepemantauan kita, misalnya ada di Sosek tuh AgriVoice, di Fakultas Teknik juga ada. Tapi problem utama yang mereka hadapi konsistensi dan ciri khas. Mengupload gitu loh. Dan ciri khas, saya rasa ini penting Pak Agus. Jadi kita harus punya kekhasan brand yang memang menjadi target konsistensi kita juga. Karena bagaimanapun untuk membangun sebuah image atau brand itu kita harus konsisten. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai kepada item-item yang besar yang bisa terlihat oleh orang. Jadi dari sisi nilainya kita juga harus upayakan etos kerjanya, semangatnya dan juga tampilannya itu harus konsisten semua. Ini akan menjadi modal kita ke depan tentunya untuk bisa menjadi keunggulan bagi FISIP sendiri, seperti itu Pak Agus. Jadi ide yang menarik sebetulnya. Nah dalam bayangan saya karena kita Fakultas FISIP, kenapa tidak ada satu program acara khusus misalnya Bu Lisa, yang berbicara tentang keberagaman, tentang kebangsaan, maka kemudian bisa saja kita kemas itu dalam satu format dialog kebangsaan yang hanya khusus menjadi milik FISIP. Nah itu maksud saya. Dan ini sebetulnya beririsan dengan kepentingan nasional. Betul. Dan sesuai juga dengan ruhnya kita dong, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah harapannya nanti kan dalam proses trial error ini kita akan melakukan evaluasi, kemudian kita akan melakukan reschedule jadwal misalnya, kemudian kita akan membuat program-program yang kira-kira seperti kata Bu Lisa tadi, yang bisa mencirikan ini hanya milik FISIP, khususnya FISIP Universitas Bengkulu. Jadi selain ada materi perkuliahan, ada kreativitas mahasiswa, bisa saja nanti kita bawa menjadi dialog khas FISIP, yaitu dialog kebangsaan atau keberagaman. Wah, keren arahnya ke situ. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama wujudkan begitu, insya Allah bisa. Nah kalau tadi ngomong yang impian-impian nih Pak Agus, nih kita kan kalau abis nge-podcast pasti ada linknya nih ya, link yang bisa disebarkan. Kira-kira target ada target nggak Pak Agus nih? Tahun pertama kita dapat berapa subscriber nih misalnya gitu, atau katakanlah nih mahasiswa FISIP kan ada 3.000 nih semuanya ya, kita 3.000 loh FISIP, 3.000 lebih. Harusnya 3.000 itu sudah menjadi subscriber kita.
Ya. Benar nggak Pak Agus? Nah, seharusnya ya, karena ya kan? ini milik kita bersama, Betul. milik FISIP. Belum lagi dosennya loh Pak Agus. Ya, harapannya mereka semuanya menjadi subscriber Ya. Channel YouTube kita. Nah, hanya saja kan tentu untuk bisa subscribe itu terkadang kan walaupun dia dari FISIP ketika isinya juga kemudian menurut menarik mereka ya? tidak menarik, maka berarti catatannya kita harus coba melakukan perbaikan terhadap konten kita. Makanya saya rasa target-target tertentu kami atau saya sendiri mungkin belum berani Bu Lisa untuk bisa, karena kita lihat dulu nih ketika ini dibuka bagaimana antusias dan partisipasi seluruh sivitas akademika untuk sama-sama mengisi konten ini. Sip. Jangan sampai ada ego sektoral Ya. yang kemudian menyebabkan ini baru mulai ingin tumbuh, tiba-tiba muncul prodi lain ingin buat podcast. Sehingga ada terpecah segmentasi halayak kita yang tadinya ingin subscribe, akhirnya mau nggak mau terpecah. Nah, ego-ego sektoral antar prodi, antar jurusan, antar hima di tingkat kemahasiswaan itu yang coba saat ini kita urai agar tidak terjadi itu. Jadi begitu. Jangan sampai terkotak-kotak masing-masing ya Pak Agus ya, karena nggak sesuai nanti sama salamnya solidaritas tadi ya. Jadi kita di sini karena FISIP itu adalah solid, maka kita juga harus mensolidkan ini programnya podcast FISIP ini. Jadi jangan kemana-mana, hanya di sini aja gitu loh maksud Pak Agus ya. Jadi jangan merasa ada yang kita juga bisa bikin ini nih, kita juga bisa bikin gitu. Jadi pengen berlomba-lomba, lombanya di sini aja. Jadi biar kita bisa sama-sama mengembangkan podcast ini ke depannya gitu ya Pak Agus ya. Sepakat, betul Bu Lisa. Betul. Menarik sekali nih. Mungkin nanti kalau ada yang udah mulai kepalanya dipenuhi ide-ide, bisa langsung menghubungi Pak Agus konsultasi atau dengan Mas Arief. Nanti kita bisa jadwalkan ya Pak Agus ya, tentunya nanti mungkin akan ada tentunya misalnya kita punya spesifikasi program nih, misalnya di bulan pertama kita mau bahas apa gitu kan, bulan kedua bahas apa, jadi menarik, jadi akan ada perubahan-perubahan dan karakteristik yang berbeda di setiap uraian atau konten-konten podcast ini. Karena ini adalah anggaplah satu sub organisasi baru yang ada di FISIP. Saya minta kemarin ke Bu Anita selaku Ketua UPM, bisa nggak dibuatkan dulu SOP dalam pengelolaan atau manajerial dari podcast ini seperti apa, sehingga keinginan kita bersama itu bisa terpenuhi tapi tetap sesuai dengan alur koridor aturan SOP yang sudah dibuat, agar jangan sampai kemudian kepemilikan podcast ini menjadi milik orang tertentu atau milik prodi tertentu begitu. Pada dasarnya ini untuk semua sivitas akademika FISIP. Nah, karena itulah seperti arahan dari Bu Dekan, ini pertama-tama dikhususkan untuk bidang pendidikan, bidang 1, bagaimana dosen bisa mengeksplorasi perkuliahan melalui sarana podcast. Yang kedua, bagaimana aktivitas kemahasiswaan bisa juga disalurkan melalui saluran digital berbasis podcast ini. Nah, setelah itu semua, makanya kita lihat dulu ini Bu Lisa, responnya seperti apa, dievaluasi ya Pak Gus. Baru kemudian kita evaluasi. Karena kalau kita rancang di awal, takutnya kita kedodoran. Betul. Tidak ada SDM-nya misalnya yang akan konsisten untuk memproduksi konten. Nah, karena itulah kita libatkan semua. Makanya ketika ini di launching, nanti ada contoh misalnya Bu Lisa dan Pak Tamrin memberikan materi perkuliahan berbasis podcast. Siapa tahu kawan-kawan dosen di FISIP ada yang berminat, kita coba tampung dan kemudian kita lakukan tapping. Tapi kan kita tidak tahu antusias dan minat mereka seberapa besar itu. Betul. Maka mau tidak mau ini ketika di launching baru kita list, termasuk untuk mahasiswanya juga sama. Ormawa yang ingin menggunakan podcast ini kita list, kita ingin lihat konsep mereka seperti apa, karena pada intinya kita berikan kebebasan kepada mereka tapi dengan aturan bahwa tentu tidak menyinggung SARA
dan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti itu. Sip. Nah, ke depan ketika ternyata Bu Lisa ingin ada materi perkuliahannya secara interaktif nih, kayaknya ini jadi format bagus. Ya. Atau ada juga Bu Lisa ingin monolog. Ada dosen lain ingin monolog nih. Karena saya lebih nyaman ketika ngobrol sendiri misalnya. Silakan. Nah, dari situ kita evaluasi banyakkan dosen yang ingin interaktif atau yang monolog. Nanti bisa kita buat 2 kategori. Jadi kategori dosen yang ingin menyampaikan materi perkuliahannya secara monolog, silakan. Yang ingin interaktif juga silakan. Boleh. Jadi bisa apa aja ya. Ya. Kemudian dari sisi mahasiswa kita lihat juga nih antusiasnya seperti apa, respon mereka seperti apa. Mungkin ada yang ingin talk show, misalnya apakah BEM nanti. Atau Palasostik ingin dia ada video-video dokumenter selama melakukan ekspedisi. Iya. Tapi ada narasinya. Boleh kita silakan. Ya. Nah dari situ keragaman itu baru kita akan coba evaluasi, kita coba kategorikan, baru kita buat satu penjadwalan yang mungkin rutin nanti Bu Lisa. Itu. Termasuk mungkin ada yang ingin mengeksplorasi gimana kalau podcastnya dijadikan juga saluran untuk bedah buku misalnya. Nah iya, menarik juga itu Pak Gus. Ya, misalnya buku-buku dosen yang ada di FISIP. Ya. Kita tampung juga, kita tampung dulu gitu kan. Nah ketika itu semua sudah banyak, baru kita coba urutkan. Karena kita nggak bisa mulai dari awal nih keinginan kita, karena keterbatasan SDM tadi. Makanya kemudian kita menunggu respon, partisipasi dari seluruh sivitas akademika FISIP. Dari situlah baru kita ambil langkah selanjutnya, apakah ada program-program podcast kita yang kemudian rutin, misalnya mingguan atau bulanan atau seperti apa. Jadi prosesnya terus melakukan evaluasi dan juga brainstorming. Ya, brainstorming untuk pengembangan ini ke depan. Mungkin tadi kata Bu Lisa ada ide lain dari dosen-dosen yang lain ingin menjadikan ini semacam bentuk diskusi misalnya. Boleh begitu. Saya pikir ini juga bermanfaat untuk tenaga kependidikan ya Pak Gus ya. Ya, jadi, sangat bermanfaat menurut bukan saya. hanya bicara mengenai mahasiswa, dosen, tapi Tendik juga saya pikir perlu diwadahi juga dengan podcast ini. Bagaimana mereka bisa mensosialisasikan aturan-aturan akademik misalnya kan, administrasi, iya enggak. Jadi semuanya bisa terakomodir di podcast ini Pak Agus. Itu harapan saya karena saya dari bidang 2. Iya. Karena kan tanpa disupport bidang 2 ini nggak akan berjalan. Iya. Karena ini sivitas akademika, ada dosen mahasiswa, tentu ada elemen yang sangat penting menunjang itu semua, yaitu Tendik tadi. Betul. Maka memungkinkan usulan Bu Lisa terkait ketika kita ingin misalnya Tendik berprestasi. Betul. Nah, kita ajak gimana sih memberikan motivasi semangat kepada rekan-rekan yang lain. Betul. Dihadirkan ke sini sebagai bintang tamu misalnya kan. Memungkinkan seperti itu. Betul. Wah. Atau ada aturan-aturan terbaru yang berkaitan dengan bidang 2 tadi bisa dengan expose kepegawaian ya Pak Agus ya. Saya pikir itu menarik Pak Agus ya. Karena perangkatnya sebetulnya kan sudah sangat lengkap. Betul. Jadi di era Pak Amin dan Bu Gusti kemarin. Iya. Oke. Jadi intinya ini kita melanjutkan yang sebelumnya, di era sebelumnya nih kita melanjutkan. Infrastrukturnya sudah ada, tinggal sebetulnya eksekusinya. Betul. Nah, makanya kemudian ketika saya di sini ketika bertemu dengan Mas Arif, memang ide itu sudah sejak lama saya bilang, sayang Rip, ini perangkat sudah ada, tapi kok tidak kita eksekusi. Jadi satu program yang bisa bermanfaat untuk sivitas akademika FISIP Unip begitu. Iya, luar biasa sekali nih, kita sudah banyak ngobrolnya nih ke Pak Agus dari tadi ya. Kayaknya nanti bisa kita sambung lagi di edisi konten-konten lainnya. Dan terakhir nih Pak Agus. Ya. Kalau saya minta bikin pantun bisa nggak Pak Agus buat podcast ini? Kayaknya keahlian berpantun belum saya pelajari Bu Lisa. Atau gini lah, Pak Agus kasih
Closing statement untuk program perdana launch podcast Visip ini. Apa sih Pak Agus closing statement dari Pak Agus? Closing Silakan. statement saya tidak jauh-jauh bahwa keberadaan podcast ini untuk membawa semua sivitas akademika Visip Unip maju bersama. Ya. Sehingga tadi ego-ego sektoral kita yang berbasis jurusan, berbasis prodi, ketika ada keberadaan podcast, mari sama-sama kita manfaatkan untuk memberdayakan kita semua tanpa melihat lagi mereka dari jurusan mana, hima dari hima mana, begitu. Ini semua adalah upaya kita bersama untuk menuju Visip unggul ke depan. Wah, tepuk tangan sekali lagi. Dan kita akhiri program perdana podcast Visip ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya selaku host Ibu Lisa Adrianti dan juga Pak Agus sebagai bintang tamu edisi perdana pada hari ini. Kita boleh pamit undur ya Pak Agus ya. Untuk semua sivitas akademika insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Salam solidaritas lagi nih Pak Agus. Oke, siap. Ya. Salam solidaritas. Iya, terima kasih. Kurang ya? Kompak. Kurang kompak. 1, 2, 3. Salam solidaritas. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.